Kenapa saya harus hidup? Toh pada akhirnya akan mati. Kenapa harus bekerja? Toh akhirnya semua uang yang dikumpulkan tidak dibawa mati. Kemudian punya teman banyak, paling mengantarkan sampai di kuburan. Nah pada saat itulah tiba-tiba pada saat merenung seperti itu, malam itu jam 12 malam itu Bapak bangun untuk hanya sekadar untuk menuliskan daftar pertanyaan awalnya. Nah tiba-tiba di momen itu muncul jawaban. Kalau dibilang bisikan, dia bisikan tanpa suara. Dia seperti insight yang tiba-tiba mengalir. Kenapa kamu tanyakan itu? Kaget juga. Dari mana nih muncul jawaban seperti ini? Kenapa kamu tanyakan? Tak jawab lagi. Kalau aku tidak tahu kamu siapa, bagaimana aku mempercayai jawaban? Tanpa sadar itu menghasilkan 120 lebih halaman dalam percakapan itu. Tak lanjutkan lagi dengan pertanyaan lain tentang karma, reinkarnasi, segala macam tak tanyain. Tentang kehidupan sesudah kematian, tertanya semua. Ketika kita sampai pada kesadaran yang itu, kita melihat dunia ini tiba-tiba kehilangan suara kita. Cuman bengong aja gini. Pernah ada? Saking takjubnya melihat kehadirannya di mana-mana di dunia ini, cuman geleng-geleng kepala. Mau mengatakan apa saja rasanya nggak cukup kata-kata itu gitu. Keharuan itu menghentikan semua kata-kata. Dia menjadi keharuan tanpa nama gitu. Karena Bapak mempelajari ilmu DNA juga, mempelajari atom-atom, kan jadi mengerti. Akhirnya Alam Mahanda itu menghadirkan buku berjudul Tuhan Segala Agama. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas berbagai topik seputar spiritualitas, kehidupan, isu nasional dan internasional, kesehatan mental, relationship and self-development, serta perempuan. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia, dan hari ini saya sudah bertemu dengan narasumber Pak Dr. Wayan Mustika. Om Swastiastu, Pak Wayan. Pulang lagi. Sempat ketemu di awal April, akhir April, sekarang di pertengahan Mei, Astungkara bisa pulang ke rumah semesta lagi. Pulang ke rumah lagi. Iya, Pak. Pak Wayan, saya izin untuk ngebedah dan ngebahas sedikit Pak tentang buku Bapak. Oke. Ayah saya kan punya buku Bapak nih, beberapa banyak buku Bapak. Ya. Dan saya senang untuk minjem baca gitu ya Pak. 2 hari yang lalu saya sempat melihat buku Bapak yang judulnya lumayan eye-catching buat saya Pak. Perjalanan ke alam kematian ya Pak. Oh oke. Ya. Perjalanan ke alam kematian. Saya sempat baca sedikit dan saya langsung teringat gitu ya Pak. Sebenarnya kan topik ini adalah topik yang kita semua pasti pernah mempertanyakan hal ini. Jadi teman-teman semua mau membeli buku Pak Wayan bisa kontak di Kadek Ayudia admin di YouTube atau klik keranjang kuning. Mungkin kedepannya saya akan nanyain Pak Wayan lagi untuk ngebedah bukunya Pak Wayan. Kembali ke Pak Wayan. Pak Wayan, sebenarnya apa sih yang mendasari Bapak untuk menulis buku ini Pak? Jauh sebelum nulis buku spiritual deh ya. Yang itu suka nulis puisi. Pernah nulis cerita. Jadi ketika ada bom Bali pertama itu, pernah menulis cerita judulnya The Ground Zero. Jadi kumpulan cerpen yang bercerita tentang apa yang terjadi ketika Ground Zero, ledakan di Legian itu. Itu tahun 2000, setelah ledakan lah gitu. Tapi suatu hari itu di tahun 2001, malam-malam di klinik tempat jaga dekat bom Bali juga di Legian itu. Waktu itu kepikiran untuk mempertanyakan lagi tentang kehidupan ini deh. Untuk apa sih sebenarnya kita hidup ya? Kenapa saya harus hidup? Toh pada akhirnya akan mati. Kenapa harus bekerja? Toh akhirnya semua uang yang dikumpulkan tidak dibawa mati. Kemudian punya teman banyak, paling mengantarkan sampai di kuburan gitu. Hidup ini terlalu singkat untuk kita jadikan ruang untuk penuh dengan stres gitu kan. Banyak hal lah yang muncul. Nah pada saat itulah tiba-tiba pada saat merenung seperti itu di 20 Februari 2001, tiba-tiba semua pertanyaan masa kecil muncul.
Bapak dulu kan waktu kecil tuh suka baca Mahabharata, Bhagavad Gita, suka spiritual walaupun sendirian. Sendirian dalam perenungan masa kecil gitu. Suka meditasi, suka yoga waktu kecil, otodidak. Baca-baca buku lalu melakukannya sendiri sembunyi-sembunyi zaman itu gitu. Supaya nak dikira mau belajar apa gitu. Takut kan. Ya, Pak. Nah, pada saat itulah di tahun 2001 itu semua pertanyaan lama muncul yang kebetulan tidak pernah terjawab oleh orang-orang gitu. Karena Bapak adalah orang yang besar sebagai guru les matematika, penyuka ilmu-ilmu sains gitu waktu kecil. Jadi kalau jawaban tentang spiritual nggak masuk akal, kurang puas gitu. Nah, pingin kemudian bertanya pada seseorang yang suatu ketika nanti kalau ketemu orangnya harus sangat scientific gitu jawabannya gitu, atau filosofis lah. Tapi kan kadang-kadang kita bisa lupa apa yang mau ditanyain. Iya. Nah, malam itu jam 12 malam itu Bapak bangun untuk hanya sekadar untuk menuliskan daftar pertanyaan awalnya. Jadi dimulai dengan pertanyaan, untuk apa sih kehidupan ini? Itu pertanyaan pertama. Nah, tiba-tiba di momen itu muncul jawaban. Bukan dalam bentuk bisikan. Kalau dibilang bisikan, dia bisikan tanpa suara. Dia seperti insight. Jadi bukan halusinasi dengar, ada wahyu, enggak. Seperti insight yang tiba-tiba mengalir. Kenapa kamu tanyakan itu? Kaget juga. Dari mana nih muncul jawaban seperti ini? Tak tanya, kamu siapa? Dijawab lagi sama jawaban itu. Kenapa kamu tanyakan aku siapa? Kaget. Tak jawab lagi. Kalau aku tidak tahu kamu siapa, bagaimana aku mempercayai jawabanmu? Wah, diskusi terus. Wah, ini ditantang nih. Ditantanglah sifat kritis. Tak tanya terus, tak gali terus. Sampai dini hari deh. Tanpa sadar itu menghasilkan 120 lebih halaman dalam percakapan itu. Karena begitu dikasih jawaban tertentu, Bapak mengejar jawaban itu, tak kejar terus. Karena memang otak logis, otak kritis. Kalau kurang puas, tak kejar terus sampai di pertanyaan yang itu. Setelah itu, tak lanjutkan lagi dengan pertanyaan lain tentang karma, reinkarnasi, segala macam tak tanyain. Tentang kehidupan sesudah kematian, tertanya semua. Sampai habislah pertanyaan di menjelang dini hari, habislah. Nanya apa lagi dah, nyerah pertanyaannya. Kenapa? Nanya apa saja dijawab, nyerahlah. Akhirnya udah tak tutup di dalam satu sesi percakapan itu, tutup menjadi percakapan dialog 1, 2, dan 3. 124 halaman kalau tidak salah. Nah, berikutnya kemudian Bapak harus sering ngobrol sama orang. Untuk apa? Untuk ngumpulin pertanyaan baru. Jadi ketika orang itu ngobrol, tak dengerin pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang saya nggak tahu jawabannya. Lalu masuk klinik lagi, pasti klinik tak buka lagi. Ini ada pertanyaan baru, aku kembali kepadamu gitu. Apa pertanyaanmu? Dijawab sama dia. Apa pertanyaanmu? Tak tulis. Hari ini saya ingin tanya gini. Karena ketika teman nanya, Bapak nggak tahu jawabannya. Tak tanya di situ di depan komputer kan, dijawab langsung. Tak kejar lagi jawabannya tuh. Jadi kadang satu hari itu bisa dapat 2 pertanyaan. Setelah terjawab penuh, tak kejar lagi terus di situ. Udah terhenti mungkin bisa 20 halaman, stop lagi. Ngumpul lagi pertanyaan baru. Jadi di sesi kedua itu, di buku kedua, yang pertama tadi kan disebutnya dialog spiritual 1. Karena habis pertanyaan, 124 halaman selesai. Nah, di sesi kedua ini harus sering-sering ngobrol sama teman lagi. Jadi jedanya banyak. Jeda, ketemu pertanyaan baru dengan excitednya tuh pergi ke klinik lagi. Klinik, buka lagi, ketik pertanyaannya, dapat jawaban. Kejar lagi sampai selesai gitu. Itu yang menyebabkan munculnya buku Dialog Spiritual 2. Itu tahun 2001-2004. Setelah itu, buku yang kedua, 2 buku tadi, Dialog Spiritual 1 dan 2 itu sekarang sudah Bapak jadikan 1, judulnya Dialog Rahasia. Oh ya, saya baca itu. Udah baca ya? Nah, setelah buku 1 dan 2 terbit, nggak ada yang datang ke sini. Nggak ada yang tahu bahwa Bapak yang nulis bukunya. Menurut Bapak. Karena ternyata pada saat itu,
banyak orang nanyain ke penerbit, tapi penerbit nggak punya data. Iya. Karena mereka juga nggak tahu siapa yang nulis bukunya. Oh iya juga ya Pak ya. Mereka taunya W. Mustika itu adalah pewawancara, bukan yang memang pewawancara. Ya. Tapi dikiranya bukan yang mengalami penulisan itu gitu. Nah, gara-gara 2 buku tadi menyimpan banyak pengetahuan di balik jawaban yang muncul, tapi tidak ada yang datang untuk menggalinya. Mulai muncul rasa takut waktu itu, tahun 2004. Ini jangan-jangan kalau saya keburu mati, semua jawaban-jawaban yang tersembunyi itu, yang tidak tertulis di situ, malah tidak akan tersampaikan kepada kehidupan ini. Saking takutnya kemudian minta izin untuk menuliskan pengetahuan yang tersembunyi itu. Karena diizinkan, tak tulis langsung. Jadilah kemudian dia buku, judulnya Sarwagatah. Nggak ada bukunya. Bukunya Sarwagatah itu belajar melihat Tuhan di mana-mana dengan mempelajari diri sendiri. Jadi belajar pada tubuh kita. Apa sih pesan-pesan yang ada pada tubuh gitu. Ternyata buku itu akhirnya terbit nasional. Terbit di Elek Media Komputindo. Penerbit nasional, tapi dia minta judulnya diganti. Jadi yang dari Sarwagatah yang artinya melihat Tuhan di mana-mana, diubah menjadi judulnya Dunia Tanpa Suara. Artinya apa? Ketika kita sampai pada kesadaran yang itu, kita melihat dunia ini tiba-tiba kehilangan suara kita. Cuman bengong aja gini. Pernah ada? Saking takjubnya melihat kehadirannya di mana-mana di dunia ini, cuman geleng-geleng kepala, senyum-senyum tapi kehilangan suara gitu. Mau mengatakan apa saja rasanya nggak cukup kata-kata itu gitu. Ya, keharuan itu menghentikan semua kata-kata. Dia menjadi keharuan tanpa nama. Nah akhirnya gara-gara itu, gara-gara buku Dunia Tanpa Suara, berkesempatan launching buku di Ubud, di Pak Kadek Swambare, di Yoga Ketawa. Ternyata beliau sebagai guru yoga sudah lama menunggu Bapak gara-gara baca buku Dialog Spiritual 1 dan 2. Itu ceritanya. Sehingga akhirnya di sanalah ngisi acara. Nah, pada saat ngisi acara di sana mengalir sebuah pesan penting. Yang kemudian karena pesannya tidak mengalir dengan deras lewat tulisan, lewat kata-kata, akhirnya memilih untuk menuliskannya menjadi buku Saat Semesta Bicara. Setelah lahirnya buku Saat Semesta Bicara itu, Bapak kemudian diajarin banyak hal, membaca alam ini, membaca bunga jatuh, membaca banyak sekali cerita-cerita kehidupan ini, mencari maknanya gitu. Akhirnya dia tertulis menjadi 4 buku. Pesan Langit dan Bumi 1 dan 2, lalu Berguru pada Langit 1 dan 2. Ternyata selama 4 tahun itu proses panjang juga untuk kemudian Bapak diajarin membaca alam. Sampai kemudian suatu hari ada bunga alamana jatuh. Bunga alamana jatuh itulah mengalirkan pengetahuan baru tentang siapa Tuhan, yang masuk akal buat Bapak. Mengalirnya begini, bunga alamananya jatuh, tertulis di situ diceritain. Tiba-tiba muncul kata, inilah aku, kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Nah, jadi di tahun 2001 di buku Dialog Spiritual 1 itu Bapak pernah nanya, Tuhan kamu siapa? Dikasih jawabannya begini, kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan. Akulah yang mengisi kekosongan. Tapi aku itu siapa? Belum dikasih tahu. 13 tahun kemudian di tahun 2014 baru dialirkan pada saat bunga alamana jatuh. Akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Nah sejak itu, sejak ketemu kata akulah kecerdasan semesta tak terbatas, tiba-tiba seketikanya terbuka. Bahwa dia tidak laki-laki, tidak perempuan, jadi ngerti. Bahwa dia ada di mana-mana, jadi ngerti. Bahwa dia tidak terlukai oleh senjata, ngerti. Bahwa dia tidak basah oleh air, juga tidak kering oleh angin, jadi ngerti. Karena kecerdasan kan tidak basah, tidak kering. Tidak laki-laki, juga tidak perempuan. Ada di mana-mana, iya dengan mudah dilihat. Karena Bapak mempelajari ilmu DNA juga. Jadi mikroseluler itu kan jadi paham. Mempelajari atom-atom kan jadi mengerti. Akhirnya Alamanda itu menghadirkan buku berjudul Tuhan Segala Agama tahun 2014. Tahun 2015 itu datang lagi
Orang kesini ngumpul-ngumpul, teman-teman Jakarta ngumpul, kayak kadek datang kayak gini. Mereka nanya, Mbak Heni Handayani nanya, beliau Wayan, ketika alam semesta ini belum ada, materi-materi ini belum ada, planet, bintang semua nggak ada, kan kosong semua kan? Ya, kan hanya terisi oleh sang kecerdasan semesta tak terbatas yang maha gaib. Ya, lalu dari mana semua materi ini berasal, beliau Wayan? Nah, gini ceritanya. Tak jelasin, Bapak nggak tahu jawabannya. Cuma dialirin jawabannya. Gini Mbak. Jadi dari kecerdasan semesta tak terbatas yang maha gaib, menunjukkan kemampuan menjadilah energi. Energi memadat jadilah materi. Tiba-tiba dapat di situ. Yang beberapa hari kemudian terkonfirmasi oleh apa yang disampaikan oleh seorang ahli astronomi dan fisika, namanya Profesor Brian Cox. Beliau menjelaskan hal yang sama. Langsung, tambah semangat lagi menggali-gali kan. Iya, Pak. Dan ternyata itu kemudian menjadi buku Rahasiamu, Rahasiaku. Itu buku keberapa ada yang lupa. Rahasiamu, Rahasiaku. Nah, termasuk juga ada buku tentang perjalanan pernikahan sebagai jalan cinta berjumpa Tuhan. Itu ada buat kado pernikahan orang-orang yang mau nikah di Bali. Nah, suatu hari Bapak, ini cerita buku dulu ya. Iya, Pak. Suatu hari Bapak ngisi training, CEO training, perusahaan-perusahaan di bawahnya Faras Group. Jadi Bapak ngajarin para CEO bagaimana menjadi CEO kan waktu itu. Dengan berbagai tipe kepemimpinan bagaimana gitu. Nah, pada saat itulah salah satu pimpinan CEO-nya PT Adi Guru Swambara, Pak Kadek Swambara juga nih, minta sama Bapak, Dek, bisa nggak buatkan beli buku tentang Kandepat gitu. Wah, tantangan ini. Bilang nggak berani. Bilang siap belum tahu isinya gitu. Akhirnya Pak, ya Bi, tak buatkan gitu. Katanya, kalau Dek yang bikinkan pasti beli gampang ngerti. Yang juga nggak ngerti buku Kandepat apa kan. Nggak pernah menyentuh hal-hal seperti itu. Artinya secara mendalam nggak pernah mendengar, ya yang lain-lain sedikit-sedikit oke lah gitu. Tapi ketika disuruh nulis buku kan, sebagai seorang medis kan harus pakai referensi-referensi. Tapi begitu mencoba mengumpulkan referensi, dapat 10 halaman deh. Tidak layak jadi buku kan. Dapat 10 halaman. Akhirnya ya berhenti, jeda 2 minggu nggak tertulis apa-apa. Kemudian ditelepon, Dek, bukunya sudah jadi belum? Kita mau launching 3 bulan lagi. 3 bulan apa 2 bulan lagi. Jadi waktunya tinggal 2 bulan untuk segalanya sampai launching itu. Bapak katakan, oh ya sudah, sedang diproses. Habis itu bengong, baru 10 halaman. Diapain ini lagi? Akhirnya tak baca ulang kan, supaya bisa menjadi pemicu untuk bab selanjutnya. Begitu dibaca ulang, Bapak bingung, karena itu ilmu-ilmu sangat artikelis. Sangat kayak artikel kayak gitu. Kandepat, kande adalah bla 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 gitu. Akhirnya tak select all, tak cut dulu, mau tak masuk di beberapa tempat lainnya gitu. Bengong, nulis apa lagi? Tiba-tiba diam dalam doa meditasi gitu. Tiba-tiba dialirkan. Nah, begitu dialirkan itu deh, langsung tiba-tiba awal dan akhirnya sudah kelihatan bukunya kayak apa jadinya. Berceritalah tentang lisah, pokoknya belum selesai bab 1, bab 2 sudah dimunculin. Jadi kayak gitu deh. Jadi itu proses buku Kandepatnya. Setelah itu buku Usada Kandepat juga prosesnya seru itu. Kan tentang pengobatan itu. Tentang pengobatan melalui ajaran Kandepat. Itu diminta oleh Pak Putu. Kayaknya setelah ini Pak Dokter, kita bikin buku tentang Usada Kandepat gitu. Bapak bilang, wah ini agak berat nih Pak gitu. Karena buku model gini kan benar-benar harus pakai referensi pengobatan, lontar-lontar usada harus dibaca begitu. Benar-benar nggak ada bayangan. Tapi itu pas purnama, pas odalan di Tabanan di pabrik Faras. Pada saat itu kita lagi makan nasi kotak nih. Tapi begitu Pak Putu mengalirkan teknik pengobatan Cina dengan menggunakan 5 elemen itu, kalau nggak salah 5 elemen ya, tanah, api, air, tiba-tiba kaget. Tak ambil kotak nasinya, pinjamin pulpen, tak gambarin di situ versi Kandepatnya, tiba-tiba aja ngalir kayak gitu. Pak Putu langsung bilang, jangan-jangan ini dia jawabannya.
bengong gini. Malam pulang, sampai selesai acara kan pulang, langsung tak coba bikin covernya dulu, supaya memantik keinginan untuk bikin covernya dulu lah gitu. Setelah itu pengantarnya dulu gitu. Padahal isinya belum ada gitu. Begitu ditanya, bukunya sudah mulai digarap Pak? Iya. Mengatakan iya. Dan setelah itu tiba-tiba 9 hari di depan laptop, dialirin semua pengetahuannya. 9 hari dah. Bayangin capeknya itu kayak gini-gini. Baru setelah itu muncul Kandapat Tantra, menjadikan ajaran Kandapat sebagai ajaran meluaskan dan membebaskan. Ini pasti ada nih. Tak tantang ilmu Kandapatnya sendiri, tak tantang. Kamu pasti punya ilmu itu. Begitu tak tantang, begitu dialirin. Wah, gitu deh ceritanya. Nah, dan salah satu bukunya lagi adalah buku Surya Pun Pernah Tenggelam. Karena masa itu kan masa-masa COVID. Ya. Masa banyak orang terpuruk. Sehingga disitulah banyak orang stres karena ekonomi bisnisnya bangkrut kan. Nah di situ kemudian pada saat nonton matahari terbenam, ngelihat bahwa matahari yang terbenam itu besok juga akan terbit lagi. Dan ingat juga bagaimana Pak Putu, beliau juga bernama Surya, juga pernah mengalami keterpurukan. Nah pengalaman hidupnya Pak Putu dengan kenyataan yang ada di dunia ini tiba-tiba mengelaborasi dirinya menjadi buku Surya Pun Pernah Tenggelam. Sehingga orang-orang bisa belajar, oh ternyata inilah cara saya untuk bangkit ketika dalam dunia bisnis saya mengalami kebangkrutan gitu. Spiritualitas dalam dunia bisnis, bagaimana belajar spirit itu bisa membangkitkan spirit kita untuk optimis dan bangkit dari keterpurukan gitu. Itu ceritanya. Wah, saya pas lihat buku Surya Pun Pernah Tenggelam itu saya langsung refleksi diri Pak. Kan saya juga ada usaha yang dikerjain, pernah gagal, pernah salah cari partner, pernah utang. Langsung wah, emang ternyata spiritual dan berbisnis itu satu kesatuan ya. Asal jangan dilihat spiritual sebagai klinik. Jadi kalau dilihat dari klinik, berarti bisnis dan spiritual elaborasinya ada pada penglaris gitu, bukan tuyul gitu. Ya, Pak. Berkenaan dengan spirit. Bagaimana kita semangat untuk bangkit lagi? Bagaimana kita menggunakan kekuatan batin bawah sadar kita, pikiran sadar kita untuk membangun di batin bawah sadar kita tentang target-target, pencapaian target. Jadi kita bisa mengolah pikiran sadar kita yang optimis untuk membangun bisnis masa depan yang bagus. Itu sebenarnya lebih banyak ke daya ajaib metafisik juga. Oh gitu ya Pak ya. Tapi memang iya sih Pak, saya sendiri juga sering patah semangat, sempat mungkin sampai depresi, nggak tahu mau harus lanjutin nggak ini usaha gitu. Iya Pak. Iya. Nah kemudian suatu hari itu ada juga orang Bali yang pindah agama karena mungkin menikah gitu. Dia mempertanyakan tentang kematian di Bali, kenapa harus ada bakar mayat, kenapa di Aben gitu kan. Bukankah nanti mayat itu sakit gitu, terbakar gitu. Secara medis kan kita tertawa, kalau udah mayat ya mana sakit kan gitu. Nah, karena dia nggak memahami, nggak salah. Kenapa dia nggak memahami? Karena mungkin satu nggak pernah belajar, nggak pernah diajarin makna-makna upacara kematian di Bali oleh orang tuanya, atau dia sendiri tidak ingin mendalami setelah dia bisa mandiri belajar gitu. Nah, itu memantik Tiang untuk tidak menyalahkan siapapun, tapi menjadikannya pemicu untuk menuliskan. Jangan-jangan yang salah adalah kita yang pernah membaca, pernah mengetahui, pernah diberitahu, tidak menjadikannya buku penuntun untuk orang-orang memahami kehidupan sesudah kematian. Jadi bukan salahnya dia, salahnya orang-orang yang tahu tapi tidak menuliskannya. Tertantang oleh itu kemudian dia menulis buku Perjalanan ke Alam Kematian. Jadi elaborasi dari apa yang dilakukan sebagai sebuah studi kasus di Amerika oleh Dr. Michael Newton dan berbagai buku-buku yang berkenaan dengan kehidupan sudah kematian yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama kita di Bali dan di Indonesia dan di berbagai ajaran agama. Tak cari benang merahnya supaya masuk akal. Oh ini, jadi yang orang-orang dulu itu bukan semata-mata cerita tentang dongeng, dia hanya membungkus pengetahuannya dengan kata-kata yang harus dikupas
tidak boleh ditelan mentah-mentah. Kalau orang barat kan lugas, hasil penelitian kan tidak boleh bungkus-bungkus indah gitu, lugas saja dia. Nah, yang ini perlu dibungkus, yang dibuka bungkus-bungkus pengetahuannya yang diajarkan lewat lontar-lontar kematian gitu, atau ajaran-ajaran agama, disatukan, dikelindankan dengan apa yang diajarkan di barat melalui studi kasusnya. Ternyata ada matching, ada linknya. Oh ini gitu. Nah itulah tak kumpulkan dalam satu buku berjudul Perjalanan ke Alam Kematian. Iya Pak. Banyak ada. Ini masih banyak buku yang belum diberesin. Ada Kunang-Kunang, ada buku Mahabharata. Bapak dulu punya 100 cerita kehidupan yang Bapak alami sendiri kan sepanjang hidup ini. Belum juga jadi buku. Jadi ya cerita-cerita penuh makna lah. Ya belum tahu nanti judulnya kayak apa. Kemarin dialirkannya narasi kehidupan gitu. Sehingga kita mencoba belajar dari kehidupan ini, makna-maknanya. Kira-kira seperti itu. Kenapa sih Pak kita perlu tahu gimana kita setelah meninggal? Kenapa kita perlu tahu?